berarti sebelum kita nyiapin itu, berarti kita harus siapin apa? Air hangat yang sudah dimasak ya. Jadi air mendidih ditambah dengan air dingin dengan banding 1:1 seperti itu buat air hangat. Oke, terus kemudian yang keempat ada perlak dan pengalas. Perlak, ya. Yang kelima ada bengkok. Bengkok ini, perlak ini, anduk. Yang keenam ada pispot dan botol cebok. Botol cebok ini tak atau pakai apa namanya air aqua tapi yang ada ujungnya itu. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan ketika kita membersihkan anus ya, seperti itu. Terus Yang selanjutnya ada selimut mandi, tisu toilet. Terus Yang yang selanjutnya belum ada jelly, sampo. sudah. Sudah. Itu sudah. Oke, pispot itu. Nah, gayung, kalau kita mau pakai gayung agak sedikit ribet nanti ya. Jadi sudah dimodifikasi sedikit rupa. Misalnya Anda membuat botol cebok model seperti ini juga boleh, botol bekas gel, atau pakai botol aqua yang ada ujungnya yang bisa dipencet itu ya, seperti itu. Oke, terus kemudian Tahap kerja, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, menjaga privasi pasien. bersihan tangan 6 langkah mulai dari mengusap tangan, kemudian mengucap tangan, terus sela jari, kemudian mengunci atau posisi ujung apa namanya punggung jari, terus ibu jari, kemudian ujung jari dan kita bilas. Setelah itu jangan lupa pakai masker ya, karena ini tanda tangannya bau. Terus setelah itu Mengatur posisi miring kiri untuk bukna rendah, miring kanan untuk bukna tinggi. baik. Jadi nanti setelah persiapan anak kita lakukan persiapan pasien. Nah, posisinya posisi apa? Posisi aja. Pasien suruh telungkup, ya, posisi murep boleh. Atau pasien posisi miring ke kita juga boleh. Oke, pakai head school. Oke, terus kemudian yuk kita mulai. Selamat sore Pak, nama saya Prawoto. Biasanya ini pagi ya. Pemberian hina itu dilakukan pagi hari. Karena sesuai dengan pola BAB. BAB itu dilakukan pada saat pagi hari setelah tubuh itu beristirahat. Jadi setelah istirahat semua sisa metabolisme akan dibuang lewat feses. Feses biasanya diproduksi pagi hari. Umumnya seperti itu normalnya. Ya. Makanya kalau di rumah sakit biasanya mesti diberikan tindakan hikmah itu pagi. Oke. Terus selamat sore, nama saya perawat Bayu. Saya akan memberikan cairan lewat lubang anus untuk memudahkan Bapak supaya BAB-nya lancar. Karena indikasinya Bapak belum mengalami BAB selama 3 hari terakhir ini, terus sudah diperiksa bahwasanya di bagian abdomennya, di perutnya ada feses yang tidak bisa keluar. Apakah ada yang ditanyakan?
Baik Pak, kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon kerjasamanya untuk mengikuti instruksi yang apa saya sampaikan. Ya, itu. Terus kemudian kita apa? Ya, menjaga privasi pasien, menutup sketsa dan mengganti selimut dengan selimut mandi. Meski kayak selimut, kalau pagi selimut mandi ya. Ini. Oke, terus Mengatur posisi miring kiri untuk bebenah rendah, miring kanan untuk bebenah tinggi. oke, kita cek tadi pasiennya indikasinya apa. Jadi kita miringkan, pasien miring ke kita. Ya. Misalnya itu posisi sim seperti itu, tapi simnya miringnya ke kita. Jangan miring ke sana. Kenapa? Karena ini nanti potensinya feses akan keluar, dan biasanya kalau sudah lama ndak BAB itu ada gas. Kalau sudah diberikan rangsangan untuk penetrasinya keluar, biasanya baunya luar biasa. Terus setelah yang perlu diperhatikan adalah nanti jangan sampai ini fesesnya keluar ke arah kita. Ya, seperti itu. Jadi tetap harus kita prediksi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Karena ini nanti terjadi di lahan, jangan sampai Weko pengenmu memberikan bantuan, memberi hukna pada pasien, tapi akhirnya pasiennya BAB di tempat tidur terus muncrat mengenai spot. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya harus ngerti posisinya gimana, caranya seperti apa. Ya, tuh baik, kita atur, kita beri air, ya sesuai dengan indikasi tadi. Misalnya ini orang dewasa kita beri berapa? 500 cc. 750 ya? Oke, 750. Terus 750 berarti 750 sini berarti nanti ini harus dibuang udaranya. Tidak boleh ada udara di dalam selang. Kenapa? Ya, ini nanti kalau udaranya masuk di dalam saluran pencernaan, ini akan berpotensi untuk menimbulkan tekanan balik. Bisa akhirnya pasien ini kan tujuannya di lambung. Ya, akhirnya di lambung terjadi peningkatan jumlah udara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Tujuannya tadi adalah untuk melunakkan feses yang susah keluar. Ya, ingat ya, tadi seperti itu. Oke, kita masukkan, kita siapin, kita keluarkan, kita buang dulu cairannya. Nah, ini klaimnya modelnya seperti ini. Klaim ini kalau didorong begini itu membuka, terus kalau didorong begini dia tutup. Ya, begitu. Jadi begini membuka, terus kalau ini dia nutup. Ya, perhatikan. Nah, supaya lebih mudah ketika kita mau memprediksi, mendorong, membuka dan menutupnya, ini lipatan aja. Kalau dilipat dia tidak mengalir, tapi kalau dibuka dia akan mengalir. Sama, prinsipnya sama seperti selang infus dan seperti itu. Dibuang dulu sampai keluar udara dan dipastikan tidak ada udara di dalam selang. Oke, baru kita persiapkan untuk pasiennya. Kita pasang. Dan pengawas di bawah bongkong lain. Ya. Permisi Pak. Tunggu.
pemasangannya gini, digulung begini. Oke. Nah, terus dimasukkan seperti ini. Pasien suruh miring ke sana dulu. Coba miringkan. Bu, Pak, miring. Oke, terus balikkan. Ya, miringkan ke sini, coba tarik. Oke, jadi seperti itu. Ya, pastikan itu melindungi sepertiga bagian tubuh dan panjangnya. Jadi jangan sampai ini kalau misalnya anusnya di mana? Di sini, ya kan? Di bawah sini. Jadi jangan sampai dia malah ke bagian bawah. Jadi harus berada di tengah-tengah. Jadi seperti itu. Ya, boleh lebih baik dinaikkan agak lebih tinggi, nggak apa-apa. Karena tujuannya tidak lebih hanya untuk menghindari atau menerapkan prinsip kebersihan di bagian bed tadi. Oke, terus kemudian kita siapkan handuk. Nanti selimut pasien dengan selimut mandi. Selimut mandi. Iki selimut mandi ya. Iki handuk kabeh. Yes. Ini kita ibaratkan kita ganti dengan selimut mandi. Ya. Oke. Terus kemudian kalau pasiennya kooperatif mudah diajak bersama, nggak apa-apa. Pak, boleh dilepas celananya dulu atau diturunkan celananya dulu. Sedikit sampai di bagian lutut. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita siapkan gel. Gel untuk apa? Celuk, coba. Yang bener deh, Hel. Oke. Terus setelah itu itu masih Enggak benar, demi Allah, enggak gerak. ujung selang ya dengan menggunakan gel. Oke, baik. Setelah itu pasien diminta untuk memposisikan sesuai dengan posisi yang aman untuk perawat, posisi yang ergonomis, posisi yang aman untuk perawat. Kenapa tak tarik ke sini, tidak di sana? Posisinya nyaman di sini. Kenapa ditaruh di sini? Kalau ditaruh sana agak repot. Ya, seperti itu. Oke, Bapak boleh miring ke kanan. Ini kan disuruh tadi menurunkan celananya. Tuh, ini selimutnya biar selimutnya biar aja. Oke. Miring seperti ini. Pak, miring seperti ini. Pak, nanti saya akan memasukkan selang ini ke bagian anus. Tolong ditahan, terus nanti ikutin, perhatikan apa-apa yang saya sampaikan. Bila ada merasa seperti mules, pengen buang air besar, tolong ditahan dulu. Ya, kalau sudah merasa mules atau pengen BAB, segera sampaikan. Gitu. Oke, baik. Kita cari lubang anusnya, terus kita masukkan secara pelan. Isi Pak, ya, sesuai dengan indikasi tadi. Apakah hudnah tinggi atau udah rendah, ya seperti itu. Terus jangan dialirkan dulu. Ya, begitu kita sudah pastikan ini posisinya sesuai dengan indikasi tadi, baru kita alirkan cairan. Pastikan tidak ada udara, kita alirkan cairannya. Permisi ya Pak, nanti ini saya mulai mengalirkan cairannya. Tolong disampaikan kalau sudah berasa ingin atau mules. Kita alirkan sebentar. Oke. Bagaimana Pak? Sudah merasa mules atau ingin BAB? Oh iya. Tolong ditahan dulu ya Pak. Matikan. Tolong ditahan dulu sebentar. Saya matikan, saya ambil alatnya. Oke. Kita tarik. Ya. Oke. Terus
Terus kemudian Pak tolong ditahan. Apakah Bapak bisa kamar mandi? Kalau bisa kamar mandi silakan ke kamar mandi. Tapi kalau nggak bisa ambilkan Bismot. Nih, Bismot masuknya gimana nih teman-teman? Ini. Salah, gimana? Gini. Ya. Oke. Baik, silakan. Ya. Paskan posisinya, taruh di plastik. Ya, jadi seperti itu. Boleh sambil duduk, boleh. Kalau merasa nyaman sambil duduk, silahkan. Ya. Bedus. Oke, baik. Gimana Pak? Sudah Pak? Sudah? Baik. Oke. Silakan duduk dulu. Bisa saya bersihkan. Kita coba pakai. Nah, ini tadi. Terus kita semprot seperti ini. Ya, ini gunanya untuk apa ya tadi? Memudahkan kita untuk membersihkan. Ya, gitu. Terus kita bersihkan menggunakan dua. Ya, seperti itu. Setelah dipastikan bersih, bersihkan dengan handuk. Ya, terus dikembalikan, rapikan. Nah, Bismot tadi diambil. Nah, terus jangan lupa diobservasi produksi fesesnya. Bukan observasi badannya. Nanti ada darah atau tidak, berlendir atau tidak, warnanya normal atau tidak, sudah bercampur warna hijau atau enggak. Tidak ya, seperti itu. Baik, setelah itu kita lakukan dokumentasi. Catat nama perawat, tindakan yang dilakukan, Uangnya mana? tanggal,